Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan jurnal ini yang terbit bulan kemarin di Nature of Medicine. Akan tetapi karena jurnal ini sebetulnya, artikel ini sebetulnya singkat, hanya sekitar 10 orang pasien, sehingga mungkin agak kurang komprehensif kalau ingin kita jadikan sebagai satu-satunya acuan dalam memahami apakah ada kemungkinan potensi fecal viral shedding pada SARS-CoV-2. Ya, oleh karena itu pada bagian awal dan juga akhir dari sebelum membahas jurnal tersebut, akan saya sampaikan secara singkat pemahaman kita baik dari sisi karakter virusnya dan juga belajar dari wabah sebelumnya agar kita bisa memahami yang lebih komprehensif lagi tentang potensi fecal oral transmission dari SARS-CoV-2. Nah, ini adalah bagian yang saya tambahkan, yaitu belajar dulu dari apa yang terjadi pada SARS-CoV 2003 outbreak, di mana ada first and second wave, yaitu pada tanggal 20 dan 9 Februari yang ada di Cina sana. Ya, ketika itu, ya, sebetulnya kasusnya hampir saja berhenti, terkontain di Cina, akan tapi ada satu event, yaitu traveling seorang dokter dari kota Zhongshan ke Hong Kong. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya outbreak berskala besar di SARS ketika itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 13 Maret 2003 WHO mengumumkan adanya yaitu adanya severe acute respiratory syndrome. Nah, ketika outbreak berikutnya itu terjadi di Hong Kong, ya ini adalah indeks case-nya, yaitu seorang laki-laki 33 tahun yang dia ini ya mengunjungi keluarganya yang tinggal di apartemen Amoy Gardens. Nah, dia ini develop simptom SARS itu pada tanggal 14 Maret, ya. Dan dia mengunjungi keluarganya ini pada tanggal 19 Maret. Dan ketika itu dia memiliki gejala berupa diare dan dia menggunakan toilet yang ada di Amoy Gardens. Nah, dari awal kejadian ini, kemudian muncullah outbreak besar yang ada di apartemen tersebut. Dan ini adalah salah satu klaster terbesar SARS di Hong Kong tahun 2003. Yaitu hampir dideteksi adanya kurang lebih 321 kasus SARS ya, yang itu terkonsentrasi di satu blok saja, yaitu blok E. Ya. Nah, ini adalah gambaran kasusnya yang ada di Hong Kong. Sebetulnya sudah ada sejak tanggal sebelumnya, akan tapi puncak wabah yang paling besar itu terkonsentrasi di apartemen tersebut, yaitu hampir berapa ratus kasus tadi. Dan itu hanya terkonsentrasi di satu blok saja, di blok apartemen saja, dan tidak meluas ke blok apartemen yang lain. Nah, ini kemudian diinvestigasi oleh Kementerian Kesehatan Hong Kong, apa faktor resiko utama yang bisa jadi menyebabkan adanya cluster cases di Amoy Gardens ini, dan kemudian ketemu bahwa itu adalah sebagai akibat dari sistem perpipaan yang ada di Amoy Gardens yang itu menggunakan closed system. Ya, jadi sistemnya tertutup sehingga air yang berasal dari kotoran, ya kotoran toilet dari satu blok apartemen, dari satu kamar itu masih bisa masuk ke sistem perpipaan di kamar yang lain di satu blok yang sama. Yang apabila ini ada potensi untuk aerosol, ya misalkan ada exhaust fan dan lain-lain, inilah yang kemudian menyebabkan outbreak besar ketika itu, sehingga wabah Amoy Gardens itu potentially itu berasal dari kontaminasi dari saluran air yang berasal dari kotoran yang berasal dari indeks cases tadi yang awalnya develop diarrhea. Nah, ini kemudian
diinvestigasi lebih lanjut ya oleh para peneliti di Hong Kong sana yang menemukan adanya keterlibatan sistem gastrointestinal dalam kasus-kasus SARS outbreak, SARS-CoV outbreak. Jadi di antara 138 pasien dengan SARS, itu lebih kurang 28% itu mereka memiliki gejala diare cair. Dan sampai 38% itu memiliki gejala diare selama periode dia sakit. Meskipun kasus diarenya itu adalah diare yang self-limiting, dan di antara yang membuktikan bahwasanya SARS-CoV itu bisa ditemukan di usus, bahwasanya dari biopsi spesimen yang berasal dari usus, itu kemudian virus SARS-nya bisa dikultur. Dan juga SARS-CoV ketika itu bisa dideteksi di feses dari pasien kurang lebih 16%, dan ada satu kasus di mana stool positif tersebut terdeteksi sampai 10 minggu ya setelah onset dari disease. Ya, meskipun ketika itu para peneliti belum berhasil mengkultur virus dari fecal samples-nya. Mereka hanya berhasil mengkultur virus dari biopsinya, dari intestinal biopsinya. Nah, ini kalau kita lihat kemudian mereka juga melakukan staining terhadap biopsi samples tadi, dan itu didapatkan ya kalau di kelihatan ya. Di gambar B itu adalah adanya dilated cytoplasmic vesicles. Kita tahu yang berasal dari endoplasmic reticulum. Dan ketika ada replikasi virus, maka dia akan relatively lebih besar vesicles-nya. Dan kemudian ketika mereka juga perbesar lagi gambaran dari scanning mikrograf di gambar poin C, yang itu akan jelas adanya terbentuknya virus particles di situ yang siap untuk rilis. Dan mereka juga tunjukkan di lumen virusnya adanya shading, adanya ekskresi dari virus SARS-CoV yang ada di lumen usus yang saya tunjukkan dengan panah merah. Nah, dari sini balik kok nggak bisa ya? Back. Nah, maka dari situ tadi bahwasanya SARS-CoV 2003 itu sudah dikenal sebagai enteric viruses, enteric virus yang nanti akan saya bahas lebih lanjut dalam masalah ini. Nah, kemudian gimana dengan SARS-CoV-2? Ya, SARS-CoV-2 itu kurang lebih virusnya demikian yang sudah familiar, membrannya ada spike, ada membran dan ada envelope, yang dia karakternya adalah virus yang memiliki envelope, ya. Berbeda dengan virus-virus gastrointestinal yang lain seperti norovirus atau rotavirus yang itu adalah non-envelope virus. Dan karakterisasi dari genomnya kurang lebih 86% identik dengan SARS-CoV 2003 meskipun ada beberapa perbedaan ya terutama dari sisi gen-gen yang menyusun SARS-CoV-2 ini dibandingkan dengan SARS-CoV sebelumnya. Nah, ini juga pemahaman yang perlu penting kita pahami terlebih dahulu, yaitu bahwasannya SARS-CoV-2 ini masih menggunakan reseptor yang sama sebagaimana pendahulunya, yaitu SARS-CoV 2003, yaitu menggunakan enzim ACE, angiotensin converting enzyme, sebagai host reseptornya. Yang ini dia berperan sebagai berperan protektif di paru, ya, dan yang berfungsi sebagai binding untuk mengikat dari ACE2 ini adalah protein spike-nya yang saya gambarkan di sebelah kanan, ya, yang itu terdiri dari dua domain, ada variabel domain yang itu berikatan nanti dengan ACE2 dan ada fusion domain yang itu berfungsi untuk fusi dengan membran selnya. Nah, kalau kita melihat bagaimanakah distribusi dari ekspresi ACE2 di jaringan gastrointestinal, ternyata kita dapatkan bahwasanya GI tract dari sejak oral mucosa, ileum, kemudian juga sampai ke kolon, itu mereka memiliki ekspresi yang tinggi terhadap ACE2. Jadi mereka ekspresi ACE2-nya sangat tinggi, yang bisa dilihat dari gambaran
patologis gambaran staining di sini, ya mulai dari oral mukosa, ya, kemudian dari ileum, bahkan ileum itu sejak ada di brush border sampai ada di lamina propria dan juga muscularis, ya, dan juga ada di vascular endothelium dari submukosa, ya, dan juga ini yang perbesaran juga selanjutnya dari brush border, di mana GI tract itu mengekspresikan ya ekspresi dari ACE2 di saluran pencernaan itu memang tinggi, sehingga ini menjadi salah satu prasyarat kalau misalnya SARS-CoV-2 itu. Nah, ini juga publikasi yang belum lama yang di oven kurang lebih berapa hari yang lalu kan relatif expression level yang dari level mRNA. Yang menarik di sini, kalau kita bandingkan level ACE2-nya, justru ekspresi dari ACE2 di usus small intestine itu justru yang paling tinggi relatif dibandingkan dengan paru, ya, yang saya tunjuk dengan warna merah. Dan satu lagi satu lagi protein yang ini bertanggung jawab terhadap fusi dari membran sel dari SARS-CoV-2 yaitu TMPRSS2 itu juga secara bisa comparable antara ekspresi yang ada di paru, yang ada di esofagus, dan ada di lambung, dan juga di usus. Jadi ini memberikan insight kepada kita bahwasanya prasyaratnya sudah ada, yaitu adanya distribusi reseptor yang tinggi di saluran pencernaan. Nah, sekarang kita masuk mulai ke jurnal yang akan kita bahas, yaitu jurnal yang tadi terbit di Nature Medicine, di Wuhan coronavirus ini sejak Desember 2019, kemudian periode inkubasinya itu kurang lebih 5 hari, kemudian gejalanya itu tidak spesifik, ya, yang sebagian besar itu develop demam, kemudian batuk, mialgia, dan juga pneumonia. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari karakteristik epidemiologi, kemudian karakteristik klinik, dan juga mereka ingin melihat bagaimanakah perbandingan antara nasopharyngeal swab dan rectal swab, ya, dengan menggunakan real time PCR. Nah, ini studi desainnya yaitu prospective observational study, yaitu mereka hanya melakukan observasi secara prospektif saja. Ini dilakukan selama sebulan, yang itu dilakukan di salah satu pusat rumah sakit rujukan yang khusus untuk wanita dan anak-anak yang ada di Guangzhou. Ada dedicated memang untuk merawat pasien-pasien anak yang ada di China setelah outbreak COVID. Ya. Kemudian dari sisi partisipannya itu ada kurang lebih 745 anak, ya, yang memiliki resiko tinggi terinfeksi SARS-CoV-2. Kemudian mereka dilakukan screening dengan menggunakan RT-PCR, dengan menggunakan nasopharyngeal swab. Nah, kemudian juga mereka akan dikarantina sampai SARS-CoV-2-nya itu terbukti negatif. Nah, dari 740 Women and Children's Medical Center. Collection-nya ada grafik, ya, ini misalnya data-data tentang riwayat kontaknya, kemudian data-data tentang presentasi klinisnya, kemudian hasil X-ray dan juga laboratorium tesnya, kemudian juga memeriksa adanya ekspresi virus baik dari nasopharyngeal swab atau rectal swab. Dan dilakukan nasopharyngeal swab dan rectal swab ini setiap 1 sampai 3 hari selama periode hospitalisasi. Nah, ini collection datanya, ada clinical presentation, ya, mereka mencatat dari medical record, ya, chest X-ray, CT scan, dan untuk akurasi dari clinical data ini dikonfirmasi oleh 2 spesialis anak. Nah, ini adalah data demografik dan juga clinical karakteristik dari pasien ini, ya. Semua pasien itu memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan City, atau kalaupun mereka tidak memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan, itu mereka mengunjungi epicentrum yang ada di Provinsi Hubei.
Kemudian juga ada beberapa orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang-orang yang terbukti positif SARS-CoV-2 dan sebagian juga memiliki family cluster outbreak. Sebagian besar itu kemudian 3 dari 10 pasien tersebut itu mengalami symptoms diarrhea. Ini karakteristik yang penting yang ada di tabel 1. Ya. Kemudian untuk data lab, ya bagi saya itu yang lain adalah data yang normal, yang tidak relevan untuk kita bahas di pertemuan kali ini. Yang saya ingin highlight adalah bahwa ada satu pasien yang itu memiliki peningkatan ALT dan AST. Ya, yaitu adalah enzim yang menunjukkan adanya hepatotoxicity atau kerusakan liver. Dan ini sebetulnya suatu isu yang sekarang ini masih belum jelas, ya apakah SARS-CoV-2 ini yang bertanggung jawab secara langsung menginfeksi hepatosit atau karena penyebab lain sehingga sebagian pasien SARS-CoV-2 itu mereka mengalami peningkatan liver enzyme. Kronologi dari perubahan CT value yang mereka gunakan untuk deteksi adalah 2 gen, yaitu RF1A, RF1AB, dan juga nucleocapsid genes. Ya, untuk teman-teman yang belum familiar dengan membaca CT value, ya CT value itu berbanding terbalik dengan viral load. Ya, kurang lebih kalau CT value-nya semakin tinggi, ya dalam tabel ini itu misalnya mendekati 40, itu berarti viral load-nya akan semakin rendah. Lebih dari 40 dia akan dianggap negatif. Jadi kalau semakin rendah CT value, misalnya 20 sampai 25, maka itu bisa dianggap bahwasanya bisa dinilai bahwasanya kemungkinan viral load-nya itu lebih tinggi. Nah, kalau kita membandingkan dari sini, ini pun sudah kelihatan bahwasanya ya, ternyata pada 10 pasien tersebut, kalau kita perhatikan karakter dari nasopharyngeal swab-nya dulu, ya ternyata CT value-nya itu sangat tinggi, di atas 35. Ya, 35, 40, dan bahkan dalam beberapa hari setelah hospital since admission, itu sudah negatif. Ya. Nah, berbeda dengan yang ada di hasil dari rectal swab-nya. Hasil CT value-nya itu lebih rendah yang menunjukkan bahwasanya virus tersebut continuously secara terus-menerus itu masih dideteksi pada apusan rektal meskipun apusan dari nasofaringnya itu sudah negatif. Ya, ini adalah salah satu hal yang menarik dari penelitian ini. Ya. Ini kok ini ya, apa tampilannya? Ya, ini adalah karakteristik dari demografiknya. Jadi semua anak itu memiliki histori untuk terpapar, kemudian satu anak itu completely asimptomatik, ya. Kemudian juga semua pasien itu menerima antiviral terapi dan juga tidak ada satupun yang memiliki memerlukan perawatan respiratory support atau intensive care unit perawatan di ICU. Nah, ada beberapa pasien, ada satu pasien yaitu pasien 4 yang dia itu asimptomatik dan tested positif. Jadi ini juga salah satu isu di SARS-CoV-2, yaitu beberapa pasien itu completely asimptomatik, akan tetapi ketika dites swab-nya itu positif. Ya, kemudian ada yang asimptomatik ketika nasopharyngeal test swab-nya itu positif, akan tetapi setelah itu dia memiliki gejala yaitu nasal congestion dan rhinorrhea. Kemudian 8 pasien yang lain itu memiliki positif test setelah onset simptomnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasannya 8 dari 10 pasien itu mereka memiliki rectal swab yang positif dan 8 sampai 10 pasien tersebut mereka itu tetap menunjukkan hasil positif dari rectal swab-nya meskipun hasil dari nasopharyngeal testing-nya itu menjadi negatif. Nah, sehingga dari sini
data ini menunjukkan adanya potensi, adanya virus yang dieskresi. Mengapa disebut potensi? Karena kita tahu bahwasanya real-time PCR itu hanya mendeteksi genom dari virusnya. Tidak bisa membedakan apakah virus tersebut itu hidup, ya, live viral particle atau sudah mati. Ya. Dan tentu ini akan membutuhkan penelitian lebih lanjut, ya, yang kalau kita belajar dari SARS-CoV itu para peneliti yang tadi saya sampaikan jurnalnya itu mereka belum bisa mengkultur virus, ya, dari stool, dari feces. Mereka hanya bisa mengkultur virusnya itu dari biopsi saja. Ya. Nah, ini juga ada sejumlah pasien, 4 pasien yang mereka itu dipulangkan dari rumah sakit setelah 2 berturut-turut rectal swab-nya itu negatif, dan meskipun mereka diulang lagi, ya, nasofaringeal dan rectal swab-nya itu setelah mereka dipulangkan. Ya. Nah, ada 1 pasien yang dia itu positif lagi dari sisi rectal swab-nya setelah pada hari ke-13. Dan ini ternyata pasien yang lagi positif, yang kemudian positif lagi, yaitu ternyata ibunya itu juga positif. Jadi ada kemungkinan adanya familial transmission di sini. Nah, ini adalah observasi yang tadi dilanjutkan pada pasien yang ke-10, ya, di mana pada pasien ini hasil swab pada tanggal 27 dan 11 Februari itu negatif, ya. Kemudian rectal swab-nya menjadi positif lagi pada tanggal 17 Februari. Dan pada tanggal 20, yaitu pada akhir studi, masih ada beberapa pasien, ada sekitar 6 pasien yang itu masih positif pada rectal swab-nya. Nah, dari penelitian ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya sebetulnya penelitian ini adalah penelitian yang tidak terlalu besar dari sisi jumlah pasien yang di follow up, yaitu hanya 10 pasien. Akan tapi kita dari sini sudah memiliki beberapa informasi penting, ya, bahwasanya satu, yang tadi saya sampaikan, CT value pada rectal swab itu pada 10 pasien tersebut ternyata lebih rendah dibandingkan dengan CT value pada nasopharyngeal swab. Yang ini menunjukkan kemungkinan bahwasanya viral load yang viral shedding dari saluran pencernaan itu bisa jadi lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan shedding yang berasal dari saluran respirasi. Kemudian yang berikutnya dibandingkan dengan pasien-pasien dewasa, 10 pasien anak tadi itu memiliki simptom yang ringan. Nah, kemudian di sini juga karena tadi ada 8 dari 10 pasien itu mereka tetap terdeteksi rectal swab-nya itu positif dengan real time PCR meskipun nasopharyngeal swab-nya itu sudah menjadi negatif. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah ya rectal swab itu menjadi hal yang lebih bermanfaat, ya, untuk menilai efektivitas sebuah terapi. Dan kapan seorang pasien itu boleh untuk selesai di karantina? Apakah hanya berdasarkan dari hasil nasopharyngeal swab-nya atau harus dikonfirmasi dulu dengan hasil yang berasal dari rectal swab-nya? Nah, pembahasan dari jurnal tadi itu berhenti sampai di situ saja. Dan saya ingin menambahkan beberapa pembahasan yang lain, yang untuk agar kita bisa lebih meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimanakah potensi dari SARS-CoV-2 ini terhadap enteric infection. Ya, ini juga penelitian yang lain, yang mereka membandingkan positive rate dari berbagai macam sampel, baik dari sampel bal, kemudian ada sampel sputum, ada nasal swab, pharyngeal swab, ya, feces dan blood. Dan kalau kita lihat pada bagian feces, itu mereka positif pada 29% kasus, ya. Dan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan positive rate yang berasal dari sputum atau nasal swab yang itu mencapai 72 atau 63%. Dan juga kalau kita lihat dari sisi CT value-nya, ya, sampel-sampel dari feces juga sebagian itu memiliki CT value yang berada di antara 20 sampai 30. Ya. Ada satu yang memiliki 30
20 sampai 30 ya, meskipun sebagian besar itu berada city value-nya di antara 30 sampai 40. Nah, ini juga meta-analisis terbaru pada para peneliti di Hong Kong yang mereka itu melakukan meta-analisis terhadap GI symptoms, yaitu anoreksia, nausea, vomiting, diarrhea, kemudian yang lain. Bahwasanya yang mereka temukan bahwasanya gejala-gejala gastrointestinal itu cukup umum ditemukan pada pasien-pasien COVID-19. Misalnya 10% dari pasien COVID-19 itu mereka memiliki gejala nausea, vomiting. Kemudian 12% itu mereka memiliki gejala diare. Ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya keterlibatan sistem gastrointestinal dalam patogenesis di COVID-19 itu sangat mungkin terjadi. Ya. Nah, ini juga penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang sama, bahkan ya positif rate-nya itu jauh lebih tinggi. Ya, yang mereka lakukan adalah mereka melakukan meta-analisis terhadap ada berapa ratus sampel di sini dari berbagai studi yang menunjukkan bahwasanya positif rate untuk stool samples itu mencapai 50%, 48,08%. Ya. Yang mereka itu menunjukkan bahwasanya ya kurang lebih 50% dari fases yang di RT-PCR itu menunjukkan hasil positif terhadap SARS-CoV-2. Nah, ini juga penelitian yang sama yang juga menunjukkan yang saya beri tanda panah merah itu adalah mungkin kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya lingkarannya itu warnanya merah kemudian dalamnya putih, itu berarti menunjukkan bahwasanya pasien tersebut ya itu sudah negatif swab-nya. Nah, kalau kita lihat yang panah yang pertama ya, mereka itu dia itu sudah negatif swab-nya, nasopharyngeal swab-nya itu pada hari ke-13 ya. Akan tapi rectal swab-nya itu masih positif bahkan sampai hari ke-18. Ya, atau hampir 3 minggu. Sebagian pasien ada yang 2 minggu, ada yang sepekan, ada yang 10 hari. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ada pasien-pasien yang kita belum tahu berapa persen dari pasien COVID-19 ini yang ketika nasal swab-nya, nasopharyngeal swab-nya itu negatif, ternyata masih dideteksi positif adanya hasil real-time PCR yang positif itu pada rectal swab-nya. Dan hasil 18 hari positif rectal swab ini yang saya temukan kalau saya dengan keterbatasan saya membaca artikel sampai hari ini itu adalah shading yang paling lama sampai penelitian yang ada sampai hari ini yang saya temukan yaitu 18 hari. Nah, kan tapi tadi beberapa studi tadi itu mereka tidak melakukan systematic collection ya, mereka tidak secara khusus untuk memfollow up pasien ini secara ya mereka memiliki protokol khusus misalkan mereka ikutin sampai sebulan atau 2 bulan ya. Dan kemudian juga berapa yang betul-betul positif rate karena tadi meskipun hasil meta-analisis ternyata full sampelnya itu masih ratusan, 138. Jadi kita juga masih menunggu hasil penelitian lain yang lebih komprehensif untuk menilai masalah rectal shading ini, fecal shading ini. Nah, akan tapi dari hasil meta-analisis tadi ternyata hampir dari 70% pasien itu mereka memiliki stool RNA positif meskipun ya nasopharyngeal swab-nya itu sudah negatif. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya yang dideteksi itu adalah real-time PCR. Nah, kita belum tahu apakah SARS-CoV-2 itu betul-betul bisa bereplikasi di usus ataukah tidak. Nah, ini adalah penelitian terbaru yang baru terbit awal bulan ini, yang dari teman-teman kami dulu di Rotterdam, yang mereka menggunakan teknologi human gut intestinal enteroid. Ya, ini adalah teknologi 3D ya, yang kita bisa memvisualisasi usus itu secara 3 dimensi. Berbeda kalau kita menggunakan sel line, itu hanya 2 dimensi saja ya, karena sel line itu akan ditumbuhkan di cawan, ya kemudian diinfeksi. Tapi kalau gut itu semacam kita punya mini gut yang ada di in vitro. Ya, sehingga ini lebih mendekati kondisi fisiologi sebenarnya yang ada di usus. Dan ini menjadi salah satu tren baru sampai hari ini ya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata SARS-CoV dan SARS-CoV-2 itu mereka sangat bisa bereplikasi di usus ya. Meskipun mereka mencoba dari berbagai macam media.
Artinya apa? Mereka bisa membuktikan secara in vitro minimal bahwasanya SARS-CoV-2 itu bisa bereplikasi secara efektif di saluran cerna. Nah, kemudian mereka juga menggunakan scanning elektron micrograph ya untuk menunjukkan adanya aktif replikasi yang ada di intestinal enteroid tadi yang saya lingkarin ini ya, adanya aktif replikasi sehingga menghasilkan virus yang tersekresi di ekstraseluler dari lumen organoidnya. Ya, ini menggunakan scanning micrograph ya. Ya, nah ini juga kalau kita mempelajari, ya mereka pun kemudian juga melakukan transkriptomik analisis gen-gen apa yang kemudian terupregulasi setelah diinfeksi oleh SARS-CoV-2 dan tidak jauh dari dugaan kita bahwasanya gen-gen yang terlibat dalam antiviral action yaitu gen-gen yang interferon stimulated gene seperti EFI27 dan teman-temannya itu mengalami upregulasi, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika virusnya itu bereplikasi secara efektif di saluran usus, itu kemudian menginduksi ekspresi dari gen-gen tertentu yang itu berfungsi sebagai antiviral defense mechanism. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah SARS-CoV-2 itu adalah patogen yang enterik? Ya, ini adalah kumpulan dari semua coronavirus yang ada di animal dan ada di human. Ya, human coronavirus sampai hari ini ya itu ada 7. SARS-CoV-2 adalah strain ke-7 yang ditemukan bisa menginfeksi manusia. Ya. Dan kalau kita lihat sebelumnya, ya pendahulunya yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV itu sebetulnya adalah enterik patogen. Nah, kemudian kalau beliau itu masih memberikan tanda tanya, apakah ya SARS-CoV-2 ini enterik patogen ataukah tidak? Akan tapi kalau kita melihat tadi publikasi yang tadi belum lama saya tampilkan yaitu di Science, bahwasanya SARS-CoV-2 itu bereplikasi secara efektif di intestinal organoid dan kemudian para peneliti juga berhasil mendeteksi shedding dari virusnya di lumen dari usus, maka sebetulnya bukti-bukti tersebut sudah kurang lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwasanya memang ada potensi bahwasanya SARS-CoV-2 ini adalah enterik patogen. Dan bahwasanya coronavirus itu enterik patogen itu bukan sesuatu hal yang baru. Karena apa? Karena sebelumnya pun pada banyak sekali animal coronavirus itu gejala primernya bahkan di saluran pencernaan. Ada porcine enteric diarrhea virus, PEDV, ada TGEV, transmissible gastroenteritis virus. Jadi sebetulnya banyak animal coronavirus itu memang simptoms utamanya adalah developing diarrhea. Dan bahkan pada tahun ini sebetulnya China itu mengalami outbreak coronavirus animal yaitu SADS coronavirus, swine acute diarrheal syndrome. Itu adalah coronavirus yang menginfeksi babi. Jadi di sana peternakan babi itu terinfeksi secara outbreak di peternakan babi yang gejala utamanya adalah diare dengan angka kematian 95%. Jadi bahwasanya coronavirus itu menimbulkan infeksi di usus itu bukan sesuatu hal yang mengejutkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah enteric infection ini menjadi primary root ataukah tidak? Sampai hari ini kita masih berkutat pada bahwasannya SARS-CoV-2 ini primary root infection-nya itu adalah di respirasi, kemudian bereplikasi di usus, di paru, kemudian dari situ mereka akan menyebar ke seluruh bagian tubuh termasuk di saluran pencernaan. Yang ini yang sampai hari ini dipercaya oleh banyak dengan evidence yang ada. Yang belum kita tahu adalah apakah fecal oral transmission ini menjadi primary site of infection dari SARS-CoV-2. Ini yang belum kita tahu. Ya. Karena banyak pertanyaan yang tadi saya sampaikan bahwasanya virus-virus gastrointestinal itu biasanya adalah non-envelope. Mereka tidak memiliki amplop, sedangkan coronavirus ini punya amplop. Nah, apakah coronavirus ini bisa nggak dia resisten terhadap misalnya pH usus atau kondisi di usus karena ada asam empedu? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya stabilitas dari SARS-CoV-2 ya bahwasanya SARS-CoV-2 itu tahan pada kondisi aerosol itu sampai 3 jam, dia juga tahan pada berbagai macam kondisi yang juga keras dalam tanda petik, dia bisa bertahan di plastik, bisa bertahan di stainless steel, bisa bertahan di tembaga selama berapa jam lamanya
ya maka sebetulnya ketahanan SARS-CoV-2 ini termasuk yang cukup baik. Bahkan penelitian terbaru juga oleh para peneliti di UK itu mereka juga menunjukkan bahwasannya SARS-CoV-2 ini juga tahan terhadap pH asam, ya. Bahkan mereka turunkan pH itu sampai 3 dan SARS-CoV-2 itu masih dideteksi viable. Jadi kemungkinan bahwasanya SARS-CoV-2 ini itu bisa resisten terhadap pH asam yang ada di lambung itu juga sangat tinggi, ya, berdasarkan dari data-data penelitian ini. Nah, dari semua yang tadi sudah saya sampaikan, maka masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab di penelitian-penelitian berikutnya, yaitu apakah tadi simptom-simptom gastrointestinal tadi, apakah misalnya itu diare, nausea, vomiting, dan seterusnya, itu adalah hasil dari replikasi virusnya di usus, ataukah hasil dan juga interaksi dengan mukosal imun sistemnya. Ya. Kemudian tadi juga masih ditanyakan apakah kita mungkin untuk bisa mengkultur virusnya itu berasal dari fecal samples. Kalau misalnya kita berhasil mengidentifikasi adanya virus yang bisa dikultur dari fecal samples, maka ini adalah ada bukti penting, scientific evidence yang sangat penting yang bisa jadi itu akan menunjukkan adanya potensi yang tinggi dari fecal oral transmission dari SARS-CoV-2. Nah, kemudian jika memang itu bisa dideteksi adanya virus hidup yang ada di feses, apakah viral load-nya itu cukup, ya, sehingga itu bisa bertanggung jawab terhadap transmisi ke manusia. Nah, kalaulah misalnya virusnya itu disedingkan ke feses, apakah kemudian dia bisa tahan di lingkungan? Kalaupun tahan, selama berapa hari? Dan kemudian berapa lama seorang pasien dari SARS-CoV-2 itu mereka melakukan shedding pada shedding di fesesnya. Nah, kemudian juga kalau virusnya itu di shedding ke feses, apakah juga bisa menginfeksi animal? Ya. Kemudian juga selama transmisi, apakah primary site of infection-nya itu adalah saluran pencernaan ataukah masih dengan jalur klasik yaitu sistem respirasi. Nah, itu yang bisa saya rangkumkan dari jurnal yang kita bahas, meskipun saya juga menambahkan beberapa dari penelitian-penelitian terbaru untuk meningkatkan pemahaman kita tentang potensi fecal oral transmission dari SARS-CoV-2. Kami kembalikan waktunya ke moderator, Mas Dr. Dian.